Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan perjuangan Mr. Syarifuddin 1 yang terdiri dari kelompok saya sendiri, Edo Hasan, ada Muhammad, dan Willy Sandi. Masa perjuangan Amir Syarifuddin. Mr. Amir Syarifuddin Amir Syarifuddin Hararap 27 April 1907 sampai 19 Desember 1948 adalah seorang politikus dan jurnalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Amir adalah pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi pada tahun 1948 sebagai pemimpin pemberontakan PKI Madiun bersama Muso. Amir dieksekusi mati bersama beberapa tokoh PKI lainnya yang terlibat dalam peristiwa Madiun. Perjuangan Mr. Amir Syarifuddin 1. Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjalankan garis komunis internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Barangkali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik Muso dengan kedatangannya ke Hindia Belanda dalam tahun 1936. Ia kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet gubernur jenderal menjelang semua kekuatan anti-fasis untuk bekerja bersama dinas rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Rekan-rekan sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik pada awal tahun 1940-an serta tidak paham akan strateginya melawan Jepang. Mereka ingin menempuh taktik lain, yaitu berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Hindia Belanda setelah kolonialisis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini garis Amir yang terbukti benar. Pada bulan Januari 1943, ia tertangkap oleh Jepang di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi anti-fasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama dari sisa-sisa kelompok inilah, Amir kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan mengangkat para pembantunya yang terdekat. Namun, identifikasi penting kejadian Surabaya itu dari sedikit yang kita ketahui melalui sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944. Hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindra dan Partindo Surabaya. Sebuah dokumen Nevis Netherlands Expeditionaire Force Intelligence Service, instansi rahasia yang dipimpin Van Mock, tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir. Ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak kenal kata takut. Belanda mungkin tahu bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita para tahanan sesamanya. Bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan norma moral yang dijatuhkan Jepang. Diceritakan misalnya bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa menggantungnya dengan kaki di atas. Dalam persetujuan Renville, tanggung jawab ini terletak di pundak kaum komunis, khususnya Amir sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kabinet Amir Syarifuddin kemudian diganti oleh Kabinet Hatta akibat hasil perundingan Renville yang dinilai gagal oleh golongan Masyumi dan nasionalis karena lebih banyak menguntungkan pihak Belanda. Ya, sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum. Jika ada salah kata potong.